Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat Michael. Pak Michael. Selamat malam. Michael. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Ketemu lagi. Marianto. Selamat malam. Iya Ibu Patricia. Malam. Ya, selamat malam Ibu Selamat Patricia. malam. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Michael, selamat malam Pak Selamat Rianto. malam. Malam Mas Michael. Malam. Ya, malam-malam Ibu. Malam. Mas Hari. Selamat malam Mas Ibu Hari. Maria Wenda. Halo Ibu. Ya. Maria Wenda. Malam. Sehat-sehat Mas Hari. Ketemu lagi. Iya, oke, baik Bapak Ibu semua. Selamat malam sekali lagi. Sekarang tepat jam 7:30 di Jakarta dan kita akan segera mulai acara kita malam hari ini ya. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan. Kita boleh bertemu lagi di dalam virtual pilgrimage kita yang ke-13. Tidak terasa ya, Bapak Ibu, kita sudah mengadakan virtual pilgrimage ini selama 13 minggu sejak tanggal 7 Oktober tahun 2020 kemarin. Dan kita berharap tentunya kita tetap bisa melayani lewat virtual ini untuk waktu-waktu yang akan datang. Malam hari ini kita punya acara yang spesial, Bapak Ibu. Kita akan bersiarah ke Santiago de Compostela dan kita juga kedatangan teman-teman yang luar biasa yang sudah bersiarah dan berjalan di dalam Camino de Santiago ya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita akan awali dengan doa. Arianto, apakah sudah bisa berdoa atau masih ada suara? Tanya masih kenceng ya? Nggak apa-apa ya? Kenceng ya. Yang di sana berdoa, kita juga berdoa, nggak apa-apa, Mike. Karena rumah dekat langgar. Suara saya apakah cukup jelas, Rik? Jelas, Mike. Suara saya baik ya? Oke. Ya. Suara Arianto juga oke. Oke. Saya backup pakai XL kalau IndiHome ada masalah. Mudah-mudahan semuanya lancar. Iya. Oke. Baik, silakan Arianto. Baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, para romo suster yang bergabung malam hari ini bersama kami dalam virtual tour pilgrimage Stella Warta. Mari kita awali dengan doa sebelum kita mulai acara kita. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami ingin bersyukur untuk anugerah-Mu. Kau berikan kami kesempatan, waktu, Kau berikan kami kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti acara ini. Kami berdoa untuk keluarga, sanak saudara, teman sahabat yang sedang sakit, khususnya mereka yang terpapar COVID. Semoga ya Tuhan, mereka tetap tekun setia di saat istirahat ini, dan pada waktunya Engkau memberikan mereka kesehatan yang lebih baik. Berkati acara ini dari awal sampai akhir ya Tuhan, agar Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin kami, sehingga cerita kami, perjumpaan kami, meskipun lewat virtual ini, sungguh-sungguh juga menjadi doa yang melambung harum mewangi di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Michael.
Baik, terima kasih Arianto. Kita segera akan mulai acara kita malam hari ini. Saya akan share screen saya. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di acara kita malam hari ini di Stella Quarta Virtual Pilgrimage Series. Ini adalah acara kita yang ke-13. Ya, kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan, kita boleh menemani Bapak Ibu selama 13 minggu ini untuk mengajak Bapak Ibu semua bersiarah secara virtual ke tempat-tempat siarah yang ada di dunia ini. Seperti biasa Bapak Ibu, tolong nanti semua mikrofon dinonaktifkan selama acara berlangsung supaya kita semua bisa mengikutinya dengan baik. Dan juga acara akan berlangsung kurang lebih selama 90 menit ya, mungkin bisa kurang bisa lebih Bapak Ibu. Dan nanti juga akan ada kesempatan untuk bisa bertanya jawab. Selamat datang juga untuk Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini lewat channel YouTube Pilgrim Loka. Bapak Ibu yang belum subscribe channel YouTube kami untuk 3 bulan ini ya Bapak Ibu, di Pilgrim Loka, silakan Bapak Ibu bisa subscribe channel YouTube Pilgrim Loka untuk bisa mengikuti acara-acara live kami setiap waktunya. Juga Bapak Ibu boleh subscribe channel YouTube kami di Stella Quarta Official. Ya, jadi 3 bulan ini Bapak Ibu kami harus live sementara di channel YouTube yang lain di Pilgrim Loka. Karena ada kendala teknik untuk live di Stella Quarta Official, tetapi semua acara live nanti akan kami upload juga di Stella Quarta Official. Jadi baiknya Bapak Ibu bisa subscribe 2 channel ini ya, supaya tidak ketinggalan acara-acara kami. Bapak Ibu yang belum follow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta, seluruh acara virtual kami akan kami informasikan di Facebook maupun di Instagram kami ya, pastikan untuk bisa memfollow-nya supaya tidak ketinggalan. Kemudian Bapak Ibu yang belum pernah mengirim pesan ke WhatsApp kami di WhatsApp Stella Quarta Wisata di 0818783552, silahkan Bapak Ibu boleh kirim pesan supaya setiap ada acara kami akan ingatkan juga lewat WhatsApp sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan ya acara-acara kami. Kami bekerja sama Bapak Ibu dengan Yayasan Sesawi untuk mendukung program Dukung Panggilan, membantu pendidikan calon imam di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius di Metoyudan dan Seminari Menengah Santo Laurentius di Ketapang, Kalimantan Barat. Silakan Bapak Ibu yang tergerak hatinya bisa melihat informasinya di layar atau juga kontak kepada kami. Bagi Bapak Ibu yang belum membeli buku Siarah Batin tahun 2021, silakan bisa kontak ke toko buku Obor, masih ada diskon 20% untuk Bapak Ibu semua mendapatkan buku Siarah Batin yang bisa menemani Bapak Ibu tentunya sepanjang tahun untuk renungannya dan juga kesempatan untuk bersiarah secara gratis ke Tanah Suci, kerjasama antara Stella Quarta dan toko buku Obor. Baik, kita akan mulai acara kita malam hari ini. Virtual Pilgrimage Series kita, dan malam ini kita punya acara yang spesial Bapak Ibu, jangan sampai lewatkan ya. Kita akan bersiarah ke Santiago de Compostela, kita akan mengenal kisah hidup Santo Yakobus Rasul, kemudian juga Basilika Santiago de Compostela, dan nanti ada acara spesial, ada teman-teman dari sekolah top angkatan 67 dan 68 yang sudah berjalan di Camino de Santiago dan akan sharing malam hari ini kepada kita semua pengalamannya selama menjalani Santiago de Compostela, Camino de Santiago ya, jangan lewatkan. Bapak Ibu, biasanya di dalam tur kami tidak terlalu banyak juga acara yang bersiarah ke Santiago de Compostela. Ya, saya kira Arianto lebih banyak pergi ke Santiago de Compostela dibandingkan saya. Jadi nanti Arianto yang akan lebih banyak cerita juga malam hari ini. Mungkin di dalam pengalaman saya bersiarah, saya pernah ke Santiago 2 atau 3 kali saja. Ya, jadi masih banyak tentunya hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajari tentang Santiago de Compostela. Umumnya Bapak Ibu,
persiarahan ke Santiago de Compostela adalah bagian juga dari persiarahan kita ke Fatima. Karena itu biasanya kita akan berjalan Bapak Ibu ya setelah kita menyelesaikan ziarah kita di Fatima. Selain biasanya kita akan kemudian pergi ke arah Madrid dan Barcelona, ya ke arah sebelah timur, ada juga rute perjalanan kita yang dari Fatima, kita pergi ke Santiago de Compostela. Ya, kemudian dari Santiago de Compostela, biasanya kita juga akan ke Saragossa, Barcelona, dan kemudian ke Lourdes. Ya, itu salah satu juga perjalanan yang biasa kita lakukan. Dari Fatima, Bapak Ibu, ke Santiago de Compostela kurang lebih sekitar 5 jam. Ya, jadi cukup jauh dan perlu diperhatikan bahwa ada perbedaan waktu 1 jam antara Portugal dan Spanyol. Sehingga biasanya kita sampai di Santiago de Compostela, sudah agak sore juga. Ya, biasa kita akan berhenti untuk makan siang di dalam perjalanan. Sesampainya di Santiago de Compostela, Bapak Ibu, kalau kita dengan bis turis, kita akan parkir di satu tempat parkir namanya tempat parkir Paus Yohanes 23, dan dari sana kita akan jalan kaki kurang lebih selama, ya anggaplah 6-10 menit ya. Kita akan berjalan untuk sampai di depan dari Katedral Santiago de Compostela. Ya, ada satu lapangan yang sangat terkenal, namanya Plaza de Obradoiro, ya. Itu adalah yang biasa kita lakukan. Ini Bapak Ibu adalah tampak depan dari Katedral Santiago de Compostela, ya, sangat megah dan tentunya menjadi boleh dibilang pusat kegiatan dari kota Santiago de Compostela. Tentunya tanpa adanya tempat ini atau katedral ini, tidak ada kota Santiago de Compostela. Sedikit mengenai Katedral Santiago de Compostela. Ya, nanti selanjutnya Arianto yang akan melanjutkan ya, Bapak Ibu. Katedral ini mulai dibangun tahun 1075, ya, jadi sudah 1000 tahun ya, hampir usianya, sudah sangat tua. Kemudian selesai pada tahun 1211. Panjangnya 100 meter, Bapak Ibu. Jadi katedral yang besar, kemudian lebarnya 70 meter, dan tingginya 75 meter. Ada 2 menara, Bapak Ibu, yang terdapat di katedral ini. Katedral ini juga, Bapak Ibu, adalah bagian dari warisan sejarah dunia UNESCO. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan serahkan kepada saudara saya Arianto untuk melanjutkan kisah mengenai Santo Yakobus. Silakan Ari. Iya, Michael. Thank you, Michael. Nanti kalau suara saya kurang jelas, Michael langsung masuk ke sini ya, Mike ya. Nanti saya coba. Siap. Oke, yang lain. Terima kasih, Michael. Ya, Bapak Ibu sekalian, para Romo Suster yang terkasih, ya. Senang ya boleh cerita kembali seorang Rasul Yesus yang luar biasa yang 2 hari lalu kita baru dengar ya di Injil ya. Syukur buat tiap hari bisa ikut misa saya karena misa live streaming ya. Dan 2 hari lalu adalah panggilan Yakobus ya. Dalam bahasa Spanyol dikenal dengan nama Santiago, Bapak sekalian. Ya, Santiago kita mengenal sebagai Santo Yakobus ya. Dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama James ya. Dan dalam bahasa Prancis dengan nama Jacques, ya, Jacques Chirac misalnya, ya, Jacques. Nah, dari jejak langkah dapat kita ketahui bahwa Yakobus terkenal karena beriman teguh, bersemangat baja, dan bersikap terus terang. Namun, pandangannya tentang kerajaan Allah masih duniawi, sehingga perlu dijernihkan sampai ia jadi saksi nantinya, saksi iman yang pertama di antara para rasul yang lain, ya, di mana dia menjadi martir, dibunuh dengan pedang, ya. Nanti masih disinggung lagi. Yakobus dan Yohanes pernah mendesak Yesus supaya menghancurkan kota Samaria karena menolak kedatangan Yesus seperti diceritakan di Lukas 9 ayatnya yang ke-54, ya. Tambahan lagi, Salome, ibu mereka, suatu ketika terang-terangan minta kepada Yesus supaya kedua anaknya
ditempatkan meraih kursi terhormat dalam kerajaannya kelak di sisi kanan dan kirinya. Ya. Yesus memarahi mereka. Demikian pula rasul-rasul lain yang bersungut-sungut dan meramalkan bahwa bukan kehormatan, melainkan penderitaan yang akan mereka terima. Dan Yakobuslah yang kemudian diseret ke depan Raja Herodes Agripa untuk dibunuh. Pengakuan imannya sungguh tulus dan berani. Ada dua rasul Yesus yang bernama Yakobus, ya, yakni Yakobus anak Alfeus, saudara sepupu Yesus, ya, yang biasa disebut Yakobus muda, dan Yakobus anak Zebedeus dan Salome, Yakobus tua, ya biasa disebut, atau Yakobus mayor, saudara Yohanes. Dan yang kita bicarakan di sini adalah Yakobus tua atau Yakobus mayor, saudara Yohanes. Kutipan-kutipan saya coba siapkan di sana di Matius 4 ayat 19 sampai 22 itu mengenai panggilan Yakobus dan Yohanes ketika mereka dipanggil Yesus. Mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan perahunya, ya, untuk mengikuti Yesus. Ya, luar biasa ya. Kemudian Matius 20 ayat yang ke-20 sampai 28 diceritakan tadi ya, ibunya Salome yang minta tempat khusus bagi kedua anaknya. Ya. Dan kedua rasul ini, Yakobus dan Yohanes, disebut Yesus sebagai putra-putra guntur atau anak-anak guru. Ya, sama saja. Ya, itu diceritakan dalam Markus bab 3 ayatnya yang ke-17. Disebut oleh Yesus sebagai Boanerges atau anak-anak guru, Boanerges. Bersama dengan Petrus menjadi inti dari kelompok 12 rasul yang mempunyai hubungan yang paling erat dengan Yesus. Sehingga saya sering menyebut mereka bertiga sebagai soko guru gereja. Ya, betapa tidak. Lihat kutipan misalnya di Lukas bab 8 ayatnya yang ke-51, mereka menyertai Yesus masuk ke rumah Yairus ketika Yesus membangkitkan anaknya yang sudah mati. Ya, anaknya Yairus, pemimpin rumah ibadat di Kapernaum. Ya. Dan kemudian mereka bertiga diajak ke Bukit Tabor, di mana Yesus berubah rupa dalam peristiwa transfigurasi. Ya, mereka bertiga. Kemudian masih ingat Petrus akan membangun 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ya. Kemudian yang ketiga, mereka juga secara istimewa dibawa oleh Yesus ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani dalam sakratul maut. Ya, sangat istimewa ketiga murid ini, ya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya. Kisah tentang perjalanan Santo Yakobus benar bahwa dasar historisnya sangatlah minim. Namun tidak ada fakta juga yang menyangkalnya. Dan menghadapi cerita semacam ini, yang perlu kita lihat adalah hiburan rohani yang terkandung di dalamnya, serta teladan hidup para pelaku yang diceritakan. Ya, ini jauh lebih penting daripada sekedar kemudian fakta-fakta. Ya, kecuali memang fakta yang tadi saya sebut di dalam kitab suci. Cerita yang berkembang dari mulut ke mulut itu diceritakan seperti ini. Rasul Yakobus berlayar lewat Laut Tengah menuju Spanyol, mendarat di pantai Andalusia di selatan, menjelajahi semenanjung Iberia, melalui jalan-jalan Romawi, sampai tiba di daerah Galicia di sudut barat laut dari negara Spanyol. Di sana ia memaklumkan Injil dan membaptis beberapa orang di antaranya, yang kemudian menjadi 2 orang muridnya adalah Theodorus dan Athanasius, yang kemudian menemaninya kembali ke Yerusalem. Ketika Rasul Yakobus tiba kembali di Yerusalem, situasi setempat sungguh kurang menguntungkan bagi keamanan umat Kristen. Kelihatannya pada tahun 44 ini, situasinya mirip kejadian 9 tahun sebelumnya ketika Stefanus dirajam dan menjadi martir yang pertama di tahun 35, 2 tahun sesudah Yesus wafat. Orang-orang Kristen mulai disingkirkan dengan kekerasan. Bahkan kemudian
Raja Herodes, ya Herodes Agrippa, menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Dan ini jelas ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 12, Kisah Para Rasul bab 12, ayatnya yang kedua. Demikian Rasul Yakobus, ya atau Yakobus tua atau mayor, yang menjadi rasul pertama yang mengorbankan hidupnya demi kesetiaan dan cintanya kepada Kristus. Dia pernah menjadi pemimpin umat di kota Yerusalem, dan kita mengenal surat gembalanya yang luar biasa, ya, yang ditulis ya di dalam kitab suci kita. Surat Rasul Yakobus yang menjadi bagian dari kitab suci. Riwayat hidup Santo Yakobus kemudian dilanjutkan oleh umat beriman dengan berbagai cerita indah dan sekaligus ajaib yang mencapai puncaknya dalam jadinya pusat ziarah di kota Santiago de Compostela. Konon, sesudah kepala Rasul Yakobus dipenggal, ya, jenazah bersama kepalanya yang berdarah dibawa oleh dua orang muridnya, Theodorus dan Athanasius, dari Spanyol ke pantai Laut Tengah. Jenazah sang martir itu digotong ke sebuah perahu yang kebetulan tertambat di pinggir Laut Tengah, ya tentunya dekat-dekat Tel Aviv sana sekarang. Dan bersama kedua muridnya yang ikut naik, perahu yang tak terkemudi itu digerakkan oleh angin dan arus laut ke arah barat. Sampailah perahu itu di sepenanjung Iberia atau Spanyol. Konon, selama perjalanan laut tersebut, perahu yang dipakai ya untuk membawa jenazah Santo Yakobus ini dilapisi oleh kerang-kerang dari suatu jenis yang dapat dimakan. Kerang-kerang itulah yang dijadikan lambang dari peziarahan Santiago dan para peziarahnya. Kerang ini sering juga menjadi simbol dari cinta kasih ilahi dan insani yang merupakan pasangan yang paling pas. Bahkan di sana kemudian dikenal ada satu jenis makanan, satu sup ya yang dikenal dengan nama juga sup Santo Yakobus ya karena terbuat dari kerang. Jenazah Rasul Yakobus digotong ke pantai Galicia. Lalu Theodorus dan Athanasius minta kepada penguasa setempat yang bernama Lupa, artinya serigala, mungkin karena memang jahat dia, ya, sebidang tanah guna memakamkan sang rasul. Ratu yang bengis itu mengatakan demikian, pergilah ke pegunungan itu dan ambillah sepasang kerbau yang akan menghela kereta jenazah kemanapun engkau mau. Rupanya kerbau itu adalah sekawanan banteng liar. Namun alangkah herannya Ratu lupa, karena ternyata banteng-banteng itu jinak di hadapan orang-orang Kristen. Lalu ia menyuruh pasukannya untuk mengejar mereka. Namun pasukan itu tertahan, karena sebuah kali kecil mendadak mulai banjir. Menyaksikan segenap peristiwa itu, Ratu itu mulai bertobat. Kemudian jenazah Rasul Yakobus dimasukkan ke dalam peti marmer, yang biasa disebut sarkofagus, dan kemudian dimakamkan. Tanpa diketahui siapapun, jenazah Rasul Yakobus beristirahat selama berabad-abad di bawah semak-semak sampai tahun 813 ditemukan oleh seorang pertapa yang bernama Paio yang sebelumnya melihat sinar-sinar yang terang bagaikan bintang melintasi pegunungan Libredon atau kampus Tele, lapangan bintang. Dan kemudian jenazah Rasul Yakobus dikenal karena adanya tulisan di batu sarkofagus dengan namanya. Berkat penemuan ini, selanjutnya dibangunlah kapel oleh Raja Alonso yang kedua dari Asturia. Bahkan kabar ini pun kemudian disampaikan ke Sri Paus di Roma, serta kepada Kaisar. Dalam waktu yang singkat, orang-orang datang berziarah, bahkan mulai menetap di sekitar makam Santiago atau makam Santo Yakobus. Namun baru pada tahun 1095, tahta uskup dipindahkan secara resmi ke Santiago de Compostela. Nama tambahan Compostela baru muncul kemudian, yang berarti lapangan bintang. Ada cerita yang cukup menarik yang sampai kini masih terus menggema
di hati para peziarah atau penduduk Santiago de Compostela, yakni cerita tentang penampilan Santo Yakobus pada saat pertempuran antara pasukan Muslim bersenjata pimpinan Khalif Cordoba dan Raja Asturia dekat Clavio. Michael mempersiapkan gambar di sebelah kiri. Tersebutlah saat kedua bala tentara saling memukul dan menikam. Sekonyong-konyong tampak seorang pejuang ningrat menunggang seekor kuda putih dengan tanda salib Yesus di tangan kirinya dan pedang di tangan kanannya. Dia mengalahkan banyak musuh yang kemudian dikenal sebagai Santiago, yang sejak kemenangan itu diberi nama tambahan Matamoros atau pembunuh kaum Mor. Maka kemudian dia dikenal sebagai Santiago Matamoros, pembunuh kaum Mor atau kaum Islam. Nah, kunjungan ke Santiago de Compostela, Bapak Ibu sekalian, biasa kami juga berkunjung ke sana, lihat katedral yang sangat indah, bersama dengan Yerusalem dan Roma. Santiago de Compostela merupakan salah satu pusat Kristiani yang sangat penting. Bahkan kemudian kita mengenal sebagai tempat penting peziaran yang ketiga sesudah Yerusalem dan Roma. Santiago boleh dikatakan adalah sebuah kota yang dibangun di sekeliling makam Rasul Yakobus. Berada di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Sangat indah ya. Dan hanya berjarak 30 km saja dari laut. Suhu yang sangat menyenangkan baik di musim dingin maupun panas. Tetapi pada umumnya Santiago dikenal sebagai kota hujan ya, seperti Bogor. Hampir setiap kali para peziarah saya datang ke sana selalu saja hujan, maka saya selalu kalau di saat terang pun mengingatkan mereka untuk membawa payung. Ya. Berpenduduk sekitar 90.000 jiwa dan terus bertambah dari hari ke hari. Di atas semua itu, Santiago de Compostela merupakan sebuah kota yang monumental. Pada tahun 1985, Santiago dinyatakan sebagai warisan kemanusiaan dan jalan Santo Yakobus yang dikenal dengan Camino de Santiago. Nanti teman-teman kita yang pernah ke sana, bahkan sudah 2 kali akan sharing. Ya, Bapak Ibu bisa mendengarkan sesudah cerita saya nanti. Ia dikenal sebagai jalan Santo Yakobus dan warisan kemanusiaan, diterima sebagai jalan kebudayaan Eropa yang pertama. Apa yang menarik dari gereja Rasul Yakobus? Para peziarah Santiago yang biasa disebut sebagai Shakwat, ya mereka bisa berjalan ratusan kilometer, ribuan kilometer selama berbulan-bulan, berminggu-minggu, datang ke tempat ini dan menatap katedral Santiago yang agung dan anggun dengan sepenuh diri dari lapangan Obradoiro. Katedral ini berhias indah dengan banyak relief dan patung yang mempesona. Dimahkotai dengan 2 menara yang megah seperti kita bisa lihat slide di sebelah kiri. Fasad bergaya barok itu sungguh mempesona. Gereja ini pernah dimusnahkan tahun 997 oleh Khalifat Cordoba dan kemudian dibangun lagi menjadi katedral seperti sekarang ini di tahun 1075. Ya. Para peziarah menaiki tangga lebar dari kiri dan kanan, langkah demi langkah, dan betapa terperanjatnya mereka pada saat memasuki pintu kemuliaan, Portico de la Gloria seperti di slide ini. Lihatlah, ada kurang lebih 250 patung tersusun dalam 3 lingkaran besar merangkul pintu masuk gereja. Sang seniman Matiola yang menghabiskan waktu hingga 20 tahun untuk membuatnya. Luar biasa indah Bapak Ibu sekalian. Lihat di slide yang dipersiapkan oleh Michael. Ketika kita berada di depannya, kita berada di tengah keluarga besar orang-orang kudus yang dilukiskan oleh Matteo dengan sangat hidup. Berbeda dengan patung-patung kebanyakan di Roma yang cenderung dingin dan sangat kental triumfalistisnya. Lihatlah Nabi Daniel yang seakan sedang berbicara dengan Nabi Yeremia.
Atau Rasul Yakobus yang sedang berbisik-bisik dengan saudaranya Yohanes. Sementara Nabi Musa sedang menengokkan kepalanya kepada Nabi Yesaya. Dan lain sebagainya. Sangat-sangat hidup. Para peziarah dengan penuh cinta, emosional, meletakkan tangan pada tapak yang membekas di atas batu granit yang terbentuk karena sentuhan tangan jutaan peziarah, serta kepala pada arca singa di bawah patung Santiago. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri slide yang dipersiapkan oleh Michael. Ya, pula dengan membentur-benturkan kepalanya pada arca kepala Santiago. Tentunya semua itu dilakukan dengan seluruh kepekaan imannya. Kedua tangan dimasukkan ke lubang, ya Bapak Ibu bisa melihat di slide itu. Dan kemudian kepalanya dibentur-benturkan ke kepala Santiago de Compostela, yang Michael menunjukkan dengan slide. Peziarah kadang dengan menangis, dengan penuh sukacita, membentur-benturkan kepalanya, ingin menyatukan hati, akal budi kepada Santiago, kepada Santo Yakobus. Di ujung ruangan tengah dari gereja yang panjangnya sekitar 100 meter, 97 meter, terdapat sebuah altar kolosal, besar sekali, lengkap dengan malaikat-malaikat dan bunga-bunga keemasan. Tepat di tengahnya bertahta Santiago, Santo Yakobus, berbusana mantila perak berlapis batu-batu permata. Dan para peziarah dengan penuh emosional merangkul dan menciumnya dari belakang. Ya, Bapak Ibu biasa para peziarah merangkul patung Santo Yakobus ini dari belakang, mendekap dan menciumnya. Ya, ini patungnya. Ya. Semua harus antri untuk menantikan gilirannya satu demi satu. Selanjutnya para peziarah menuruni tangga menuju ke makam Santiago yang ada di grotto atau gua kecil. Lihat juga mantila yang dikenakan di bahu Santiago, ya, dan juga lambang-lambang pada umumnya lambang berupa kerang. Suasana di dalam gereja ini sungguh dilingkupi oleh suasana surgawi dalam gedungnya. Bapak Ibu bisa melihat di tengah. Ini adalah makam dari Santo Yakobus, ya. Di dalamnya ada tulang belulangnya. Saya belum pernah melihatnya tentu saja, tapi di tempat inilah tulang Santo Yakobus ditempatkan. Inilah makam relikwi dari Santo Yakobus. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, ya, di dalam gereja ini sungguh dilingkupi oleh suasana surgawi dalam gedungnya yang cenderung gelap. Namun justru umat beriman merasa nyaman dalam rangkulannya yang mantap. Dari sini memang kadang kita berpikir bahwa devosi kita, umat Katolik, tidak jarang bergerak di perbatasan antara perasaan dan pemikiran. Sehingga devosi ini kadang sulit kalau kita terlalu banyak berpikir. Perlu kita juga memakai perasaan panca indera kita. Perlu kita tahu bahwa katedral ini mempunyai pintu sucinya sendiri. Namun pintu ini tidak dibuka sesuai dengan apa yang terjadi pada pintu suci di Basilika di Roma. Melainkan pada setiap tanggal 25 Juli, Pesta Santo Yakobus. Lihat di sebelah kiri, slide yang dipersiapkan Michael. Ini adalah pintu suci dari Katedral Santo Yakobus, tidak di depan, ya, tetapi justru berada di Basilika bagian belakang. Jika 25 Juli jatuh pada hari Minggu, maka itulah Pesta Santo Yakobus akan dirayakan secara besar-besaran dan pintu suci ini akan dibuka. Dan para peziarah akan melalui pintu suci ini dan pada umumnya indulgensi penuh akan juga diberikan oleh gereja, tentunya selalu disertai dengan ekaristi dan sakramen pengampunan dosa. Semisal di tahun 1989, Bapak Suci juga hadir di sana untuk merayakan tahun suci yang ke-116. Waktu itu Paus Yohanes Paulus yang kedua. Setiap hari, setiap jam 12 pada tahun suci ini diadakan Misa Agung yang kemudian ditutup dengan ayunan
Botafumeiro. Lihat Bapak Ibu, sebelah kiri alat dupa ini disebut dengan Botafumeiro yang sangat tipikal Santiago. Tingginya Bapak Ibu 1,6 meter. Tinggi betul. Dan beratnya sampai 80 kg. Ya, tempat pendupahan ini harus diayun oleh 8 petugas. Kunjungan saya yang sudah beberapa kali ke Santiago, saya baru sekali melihat pengalaman bagaimana Botafumeiro ini diayun oleh 8 petugas. Dan ketika pedupaan ini berayun-ayun ke kiri dan ke kanan, bahkan kadang hampir menyentuh atap plafon yang sangat tinggi, asap dupa membumbung ke atas dan memenuhi ruangan, menghantar semua doa kepada Allah, dan sekaligus menjadi tanda hormat dan sembah pada Tuhan, serta sarana pemurnian bagi umat yang hadir mengikuti perayaan Ekaristi pada waktu itu. Lihat Bapak Ibu, asap membumbung tinggi ke atas, ya, sebagai tanda hormat dan sembah kita kepada Tuhan, sekaligus sarana pemurnian umat bagi yang hadir pada waktu itu. Ya, pengalaman ini tentu saja tidak dialami oleh setiap peziarah yang datang ke sana, karena hanya pada waktu-waktu khusus saja ayunan Botafumeiro ini bisa disaksikan oleh umat yang hadir atau oleh para peziarah. Bapak Ibu sekalian, Santo Yakobus menjadi pelindung para peziarah. Seringkali Santo Yakobus digambarkan dengan topi yang lebar, layaknya seperti topi sombrero, topinya orang Meksiko. Dia digambarkan dengan membawa tongkat dan juga buli-buli. Dia sebagai pelindung peziarah juga digambarkan sedang memakai pakaian peziarah. Ya. Seringkali souvenir-souvenir seperti ini bisa kita dapatkan di sana. Ya, Santo Yakobus yang dengan pakaian khas, atau juga Botafumeiro ini juga menjadi souvenir yang khas, atau juga kerang khusus, ya, juga menjadi souvenir yang sangat khas, dan juga tanda-tanda Camino de Santiago juga menjadi souvenir yang layak untuk menjadi souvenir, juga kerang, ya, yang juga dijual di toko-toko souvenir. Santo Yakobus juga menjadi pelindung orang yang sedang berjuang membela umat Kristen dari penganiayaan, di mana umat Kristen sedang dianiaya, dikejar-kejar, seperti di Korea ataupun di Jepang. Ya, kita bisa mohon doa juga dari Santo Yakobus. Baik, Bapak Ibu sekalian, cerita saya sampai di situ dulu, karena cerita saya nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang pernah berjalan dengan kakinya untuk menyusuri Camino de Santiago. Ya, saya juga tahu ada beberapa yang lain, tapi kita berhasil menghadirkan keempat narasumber kita. Saya kembalikan dahulu ke Michael. Michael, silakan. Michael. Baik, Ari, terima kasih banyak untuk sharingnya mengenai Santiago de Compostela, ya. Jadi beberapa kali kunjungan saya ke sana, Bapak Ibu, gereja selalu sedang dipugar. Jadi kalau tadi ada beberapa bagian yang sudah disampaikan dan diceritakan oleh Arianto, saya sendiri belum pernah lihat jadinya. Karena terakhir saya ke sana itu selalu sedang dalam pemugaran, ya. Tadi mungkin ada foto juga yang menggambarkan gereja sedang ditutup dengan scaffolding. Ya, kita tidak bisa melihat beberapa bagiannya. Baik, Bapak Ibu, ya, itu bagaimana Botafumeiro tadi diayunkan di dalam Katedral Santiago. Oke, baik, saya akan langsung Bapak Ibu untuk menyapa teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Ya, saya akan share screen saya lagi. Malam hari ini kita bersyukur, terima kasih kita kedatangan teman-teman yang berasal dari satu sekolah yang sama, teman-teman SMA yang ada di Bandung, namanya SMA Aloysius, ya, atau biasa dipanggil sebagai SMA Top. Dan malam hari ini saya terima kasih kepada Pak Richard Kurniawan
yang sebelah kiri ya, paling kiri, kemudian Pak Joko Kusumo Widakdo, ya, kedua dari kiri, kemudian Pak Anton Tulus. Ya, Pak Anton Tulus ini adalah ayah mertua dari sahabat saya ya, Dion. Jadi saya kontak-kontakannya dengan Pak Anton ya, dan satu lagi yang paling kanan adalah Pak Timotius Rahmat Saleh. Ya, selamat datang semua, Pak Richard, Pak Joko, Pak Anton, dan Pak Timotius atau biasa disapa Pak Tim ya. Selamat malam. Ya, silahkan saya coba kasih brief sedikit ya mengenai perjalanan siara yang dilakukan oleh teman-teman alumni SMA Aloysius atau SMA Top angkatan 67-68 tadi. Ya, mereka di dalam kesempatan malam hari ini akan men-sharingkan perjalanan mereka melalui Camino de Santiago, karena Camino de Santiago itu ada banyak jalan, tetapi malam hari ini Bapak Ibu yang akan di-sharingkan adalah yang perjalanan dari sisi negara Portugal atau biasa disebut sebagai Portuguese Way, dari kota Porto ke kota Santiago de Compostela. Ya, kalau di Google Map ini jaraknya 216 km, ya, tetapi kalau di rute resminya lebih dari itu ya. Oke, baik, saya persilahkan. Mungkin ingin sebelum saya share screen lagi, mungkin ingin supaya kita semua bisa mengenal sedikit ya narasumber yang datang malam hari ini. Selamat malam Pak Anton. Malam, Michael. Ya, malam-malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bersama dengan teman-teman yang lain yang sudah hadir malam hari ini, apa bisa on kameranya? Saya coba pin ya berempat supaya kita semua bisa kenalan nih. Atau boleh bicara dulu mungkin Pak Joko, Pak Richard, dan Pak Tim. Tadi sudah Pak hadir Joko semua? Ada. Pak Joko Pak ada, Joko ada ya? Ada. Saya belum lihat Pak Richard ya. Oh, oke. Ya, jadi Pak Anton yang malam hari ini akan sharing ya? Ya, bersama-sama teman-teman tentunya ya. Ya, bersama-sama dengan teman-teman. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Malam Anton, apa kabar? Malam. Oh, ini ada Pak Tim ya? Ya, betul. Ya, Pak Tim. Salam kenal Pak Tim. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak Ntar Michael. saya coba pin. Ini Pak Joko ya. Selamat malam Pak Joko. Masih termute suaranya Pak Joko? Pak Joko masih termute suaranya? Ya, nah, oke. Ya, silakan Pak Joko. Selamat malam Pak Michael. Ya, selamat malam Pak Joko. Terima kasih juga sudah hadir malam hari ini. Ya, senang sekali ya kita boleh mendengarkan sharing perjalanannya di Camino de Santiago. Sebentar, saya mau pin dulu Pak Tim nih. Pak Tim di mana ya? Bentar. Pak Tim boleh bicara lagi Pak Tim supaya Ya. keluar. Kedengaran suara saya Pak? Terdengar. Saya Posisi saya di layar ada di sebelah Bapak, persis. Oh iya, sebentar. Saya coba lihat. Sebentar ya Bapak Ibu ya, supaya kita semua saya add pin tim. Ini saya melambaikan tangan saya nih. Ya, ini saya lagi cari sebentar ya Pak. View. Bisa sambil bicara, Bentar, saya lagi cari Pak Tim. Iya. Pak Tim boleh sambil bicara Pak Tim supaya saya bisa lihat. Ya, saya lambaikan tangan saya. Oh iya, oke. Oke, ya. Iya, oke. Hanya bertiga. Pak Richard hadir malam hari ini? Tadi saya belum lihat. Rencananya Pak Richard akan hadir, tetapi mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya. Oke, baik. Ya, sebelum kita mulai nih ya, mungkin saya ingin bertanya dulu sebelumnya ya, kira-kira apa ini yang mendasari
mendasari keinginan atau rencana untuk berjalan menelusuri Camino de Santiago? Motivasi, Motivasi betul. ya, Mike, ya? Ya, motivasinya kira-kira apa nih? Mungkin boleh sharing, Pak. Silakan. Baik, mungkin saya dulu ya, nanti mungkin dibantu teman-teman lain. Ya. Jadi memang waktu itu sempat kami bertemu untuk berbicara mengenai ini. Kenapa kita berbicara ini? Karena pertama kita memperingati 50 tahun lulus dari SMA waktu itu salah satunya. Ya. Kemudian kami sendiri sampai saat ini masih sering ketemu, ya, masih lebih dari 50 tahun. Selain itu juga alasan berikutnya tentu kita memang benar ingin siarah dan mendengar dari Pak Tim bahwa Pak Tim itu sebelumnya juga pernah melakukan siarah yang sama, ya dari Santiago tahun 2014. Kemudian beliau mengajak kami lagi untuk bersiarah lagi. Dan kebetulan waktu pas, ya, jadi kita bertemu beberapa kali hingga akhirnya kita bersepakat untuk melakukan Camino ini. Jadi intinya itu, Michael, ya, jadi memperingati 50 tahun lulus SMA dan juga ingin menapaki Camino Santiago dari arah yang berlainan yang dilakukan oleh Pak Tim sebelumnya. Itu. Oh, oke. Jadi Pak Tim ini sebelumnya sudah menjalankan ya, dan kemudian memotivasi Pak Anton dan Pak Joko ya untuk kemudian juga berjalan, tetapi dengan rute yang berbeda. Ya, jadi betul sekali, rute yang Pak baru Michael. ya. Ya, Betul sekali. ya. Jadi saya melakukan perjalanan pertama itu tahun 2014 dengan rute dari Spanyol ya, jadi dari kota Leon, tengah-tengah antara Saint-Jean-Pied-de-Port dekat perbatasan Prancis, tetapi saya ambil rute dari Leon karena keterbatasan waktu. Kami melakukan perjalanan itu yang pertama sekitar 325 km. Jadi setelah kembali dari perjalanan tersebut, pada saat kami bertemu, tadi Pak Anton sudah menyebutkan, untuk mengenang kelulusan kami 50 tahun sebelumnya, kami ingin melakukan sesuatu, yaitu perjalanan lagi ke Santiago, cuma kali ini dari rute Portugal. Gitu ceritanya Pak Michael. Oke, terima kasih Pak Tim. Ya, mungkin Pak Joko ingin menambahkan, Pak? Ya, waktu itu kebetulan saya sekolah Outward Bound, di mana kami memberi tantangan pada orang-orang, terutama orang-orang muda. Jadi waktu Pak Tim mengajak, saya merasa tertantang gitu. Saya pikir, wah ini jalan, saya biasa jalan pagi, tapi jalan sampai 9 kilo kan belum pernah gitu ya. Jadi saya pikir, oke, saya jalan. Akhirnya kami sepakat untuk jalan bersama. Oke. Jadi kalau dihitung usianya udah mendekati 70 semua ini Pak ya? Atau ya. sudah? Hampir mendekati 70. Hampir 70 tahun ya, luar biasa ya. Saya sudah lebih dari 70. Saya sudah 70 lebih ya. tahun. Orang. Iya. Oke, kalau gitu kita langsung share screen ya. Nanti Pak Anton, Pak Tim, dan Pak Joko silahkan untuk bisa sambil saya jalankan slide-nya, nanti menceritakan apa-apa yang ada di dalam slide ya. Oke, silakan Pak Anton, Pak Joko, dan Pak Tim ya. Terima kasih Pak Michael. Selamat malam Bapak Romo, Suster, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami telah diberi kesempatan untuk men-sharingkan perjalanan kami dari Porto ke Santiago. Jadi dalam perjalanan ini untuk bisa mendapatkan sertifikat, kami harus mempunyai namanya paspor. Yang seperti ini yang dilihat di layar itu adalah paspor, di mana nanti di dalamnya itu harus minta cap di setiap tempat yang kita lewati, apakah itu di gereja, apakah itu di tempat makan, dan tempat-tempat lain yang kita singgahi lah, ya. Toko-toko kecil kita cari makanan kecil ada, mereka kita cap juga. Jadi untuk ini kita harus harus minta cap sampai sejumlah tertentu
berdasarkan rute yang kita lalui. Jadi nanti akan dicek nanti di sana di Santiago-nya betul nggak ini apa perjalanan kita ini berurutan ya dari Porto sampai dengan Santiago. Tapi minimal 100 kilo yang harus kita jalankan untuk bisa mendapat sertifikat ini. Oke, teman-teman lain bisa menambahkan? Ya, seperti yang diperlihatkan oleh Anton di dalam paspor Camino ini, setiap cap itu berbeda bentuknya dan simbolnya dan diberi tanggal. Dan kadang-kadang ada yang mencantumkan jamnya. Dengan demikian tidak mungkin atau sangat kecil kemungkinan bahwa orang akan mengatakan, oh saya sudah melakukan perjalanan 200 km, karena di situ akan terlihat kapan mereka memulai perjalanan dan rute berikutnya itu kemana, masuk akal atau tidak, atau logis atau tidak. Sehingga nanti setelah selesai melakukan perjalanan dan tiba di Santiago de Compostela, kita bisa membawa paspor de Camino ini ke tempat yang disebut administrator. Di sana dihitung berapa kilometer yang telah dilakukan, dan setelah itu setiap peserta yang sudah menyelesaikan bisa mendapatkan semacam sertifikat. Mungkin Pak Anton bawa juga sertifikat sebagai contoh. Mungkin Pak Michael bisa ada di situ. Iya, nanti di akhir acara ya. Oh, itu di akhir share screen-nya ada foto Bapak berempat sedang pegang sertifikat ya. Oke, jadi apakah cap-cap ini dalam arti ketat sekali ya? Maksudnya kalau lewat misalnya satu yang misalnya kita sudah lewati, tetapi kita lupa untuk ngecap gitu. Apakah kemudian kita tidak jadi boleh mendapatkan sertifikat? Apakah sampai seketat itu, Pak? Tidak masalah sebetulnya Pak Michael, karena misalnya saya umpamakan kita mau dari Jakarta pergi ke Cirebon, ya mungkin akan melewati daerah mana ya, Bekasi, dan seterusnya sampai Cirebon dan sampai Cikampek Cirebon. Kalau kita tidak mengambil cap di Bekasi, tetapi misalnya di Cikampek itu tidak masalah. Oh, okay. Tidak masalah, karena toh itu nanti dijumlahkan perjalanan kilometernya itu berapa. Oke. Jadi tidak seketat itu ya, tapi lebih dilihat tidak. Secara umum begitu ya. Oke, menarik secara ya. Umum dan ngapain kita ngiburin diri sendiri gitu ya. Iya. Iya pasti ya. Jadi tidak dimungkinkan juga ya Pak ya. Misalnya di antara satu titik dengan titik yang lain tiba-tiba kita naik mobil gitu Pak, naik bis umum misalnya. Walaupun di Eropa jarang sekali kita bisa ketemu. Seperti mungkin di Indonesia bisa naik bis dari mana aja begitu. Jadi tidak dimungkinkan. Bisa terjadi. Bisa terjadi. Oke. Ya, tapi kembali itu kan kejujuran kita ya. Kita melakukan persiarahan rohani, tetapi kita mau membohongi diri sendiri, kan rasanya itu tidak tepat ya. Ya, betul Pak. Ya. Oke ya, ini rute perjalanannya ya Pak ya? Ya, jadi perjalanan kita seperti disampaikan Pak Michael tadi, kita lakukan Camino de la Costa ya, yang lewat pantai, bukan yang Central Camino. Jadi yang di sebelah kanan, gambar yang sebelah kanan itu yang kita lakukan, mungkin kelihatan ke atas itu yang sebelah kiri. Sisi pantai ini dari kiri saja yang kita lakukan. Ini ada dua rute. Ya itu. Terus nanti ketemunya di satu kota di situ Redondela, kemudian sudah sama-sama tiba sampai di sana dengan satu tujuan ya. Ini jaraknya kurang lebih sama ya Pak Anton ya? Yang mana? Antara yang Coastal Way sama yang Central Way? Oh, lebih jauh yang ini, De La Costa. Central lebih jauh yang Coastal Way. Ya. Lebih singkat. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, ini kita lihat ada tanda kerang dan panah. Jadi satu-satunya petunjuk jalan untuk kita lalui tiba di tempat yang kita tuju itu hanyalah ini, ya. Hanya tanda panah atau tanda kerang. Kita tidak mungkin bisa tersesat. Memang kadang-kadang di beberapa tempat agak tidak terlalu kelihatan, sehingga pertemuannya kita harus mencari-cari dulu
atau ya kalau nggak mencari ya tanya orang sekitar gitu kalau ada. Tapi rata-rata ada semua tanda ini. Kita nggak mungkin. Ya ini jalan di tepi pantai kita lihat. Nah, tapi berarti bukan kalau di pantai itu kita lewati pantai terus, tapi ada jalan-jalan yang juga menanjak, jalan berkerikil dan sebagainya. Dan melewati samping jalan raya ada juga. Ya, silakan. Ya ini dengan Richard saya foto masih di pinggir pantai dalam perjalanan. Ya. Ya, ini masih di Porto juga kita lihat jalannya jalan konblok ini kalau nggak salah seperti batu-batu itu. Dan itu kebanyakan jalan di sana seperti itu. Ya, kita melewati perkebunan samping jalan seperti itu. Pak Tim mungkin Pak Joko bisa namakan. Ya, saya ingin menambahkan sedikit bahwa seperti tadi pada awalnya Pak Michael atau rekannya tadi menyebutkan bahwa perjalanan Camino de Santiago ini sudah diakui oleh UNESCO atau dicatat oleh UNESCO, sehingga pemerintah Portugal maupun pemerintah Spanyol menyediakan atau merawat jalan-jalan tersebut. Tadi di foto yang sebelum ini nampak Pak Anton dan Pak Richard berdiri di atas jalan yang dipasangi papan-papan kayu. Karena kalau kita jalan di pantai dan tanpa papan-papan ini tentu akan berat sekali. Mungkin sepatunya ambles dan sebagainya. Dan jalan seperti ini disiapkan sampai berpuluh-puluh kilometer. Bisa dibayangkan berapa biaya dan waktu yang disiapkan oleh pemerintah Portugal dalam hal ini supaya para peziarah itu bisa jalan dengan nyaman. Walaupun nantinya kita setelah lewat dari pantai harus melalui jalan-jalan yang mungkin di pegunungan atau di hutan. Nah, di sini kita lewat di jalan-jalan yang berbatu. Tapi itu semua sudah disiapkan oleh pemerintah dari negara Portugal atau Spanyol. Baik, terima kasih Pak Tim. Kita lanjut. Ya, ini di sebagian perjalanan kita ke sana. Jadi saya tambahkan juga bahwa kita dalam perjalanan ini hanya membawa backpack ya. Backpack yang idealnya sebetulnya harus beratnya itu 10% dari berat badan kita. Tapi ternyata juga tidak mungkin gitu ya. Nah, di sana juga kita harus tambahkan botol minuman yang cukup banyak airnya karena di jalan kadang-kadang nggak ketemu minuman ya repot. Kalau tahan lapar masih bisa, tapi kalau tahan minum ya agak sulit. Jadi kita selalu bawa backpack kemana-mana, nggak pernah dikirim via ada juga perusahaan yang menyediakan jasa pengangkutan backpack kalau kita mau. Ya, tapi ini kita tidak lakukan waktu dari Porto ke Santiago. Oke, baik Pak Anton. Oke, lanjut aja. Ya, silakan. Ya, ini salah satu contoh di mana di tengah jalan tuh ada tempat-tempat di mana ada tanda arah panah seperti ini, ya yang tadi saya katakan. Jadi kita nggak mungkin disasar lah. Ya, jadi selalu ada itu. Ya. Oke. Pak Anton, saya mau tambahkan sedikit. Silakan. Bisa dilihat di dalam foto ini simbol kerang dan di bawahnya itu ada tanda panah. Tadi juga disampaikan bahwa Santo Yakobus adalah nelayan bersama dengan saudaranya Yohanes. Karena itu simbol dari Santo Yakobus itu dilukiskan dalam bentuk kerang dan biasanya itu dijadikan pertanda pasang di pohon atau di tembok sehingga kita tidak akan tersesat. Iya, baik Pak. Ya, ini rupanya ada gereja juga ya Pak ya, di dalam perjalanan yang bisa dimampiri ya. Di setiap daerah itu wilayah sangat banyak gereja, ya? Seperti masjid gitu. Berapa ratus meter itu sudah ada gereja. Jadi kita kalau agak kelas sedikit kita mampir sambil minta
stempel di sana ya. Stempel biasanya disediakan dan kita stempel sendiri. Tapi kalau ada petugas, mereka yang stempel kemudian memberi tanggal. Iya. Nah, ini sudah agak lain ya Pak medannya ya? Ya, betul. Ini bukan pantai lagi. Ya. Dia lewat jalan setapak juga ini. Pak Joko mungkin bisa apa kan? Nah ini istirahat. Iya, kita waktu itu kelelahan ya di foto sebelah kiri. Jadi kita duduk di pinggir jalan sambil melepaskan lelah. Foto di sebelah kanan ada apa itu ya, Anton? Kaki saya kram. Kram ya, kakinya kram. Kaki saya Ya, kram. memang segala macam bisa terjadi di sana. Pada waktu jalan dari Porto ini, kaki kiri saya ada 7 blister. Ada satu besar sekali persis di telapaknya. Dan itu untuk jalan sakit sekali. Lebih-lebih kalau menapak batu ya. Itu sakitnya luar biasa. Itu baru hari keempat. Padahal kami jalan kan sampai 12 hari waktu itu kan. Ini hari keempat sakitnya luar biasa. Tapi ya kami tetap jalan saja. Iya, berarti sehari kira-kira berjalan berapa kilometer ya Pak? Rata-rata ya? Rata-rata 20 ya, tapi pernah sampai 30 lebih kilo. Oh, oke. Ya, cukup jauh ya berarti. Cukup jauh. Ya. Oke, ini. Nah ini contoh tempat kita tinggal kalau di Kana. Nah, kita nyewa tempat tidur itu seperti ini, pakai bunk bed ya, bukan seperti di hotel gitu kan. Iya. Apakah tempat-tempat ini booking sebelumnya atau langsung datang dan kalau ada tempat langsung bisa diterima berarti Pak? Bisa, iya. Ya ini kebetulan Kita tidak booking sebelumnya Pak. Kita tidak booking sebelumnya, tetapi karena apa? Kalau booking sebelumnya, tentu kita tidak tahu kapan kita harus berhenti. Kalau sudah sangat lelah, kami akan mencari rumah penduduk yang terdekat dan menanyakan apakah ada tempat di rumah mereka. Dalam perjalanan ini banyak sekali rumah-rumah penduduk yang kamar ataupun tempat tidurnya itu disewakan bagi para pilgrimage. Oke, Pak. Ya, rata-rata itu per malam berapa gitu, Pak? Rata-rata ya. Mereka umumnya antara 11 sampai 12 euro per kamar. Per orang. Per orang. Ya, per orang. Oh. Per orang ya. Ya. Per orang. Per orang ya. Tapi maaf Anton. Iya. Dan diberi makan kitanya atau breakfast lagi itu. Kadang-kadang ada breakfast, kadang-kadang nggak ada juga ya. Cari sendiri ya. Tergantung harganya, keluarganya agak mahal, biasanya mereka menyediakan breakfast ya. Kadang-kadang spraynya pakai kertas juga sih. Jadi bukan spray yang biasa kita pakai ya. Kadang-kadang hanya kertas saja. Oke. Ya, sederhana ya, sederhana betul-betul. Satu kamar itu bisa banyak, ada 4 orang, 8 orang, atau puluhan orang malah. Ya. Tergantung dari albergenya itu. Ya. Oh, jadi bersama-sama yang lain juga ya, tidak hanya berempat saja. Sama kita jadi satu di sana. Kadang-kadang di alberge itu ada mesin cuci, tapi waktu kita jalan di sini di Portugal, kami cuci pakaian sendiri sih. Ya. Oke. Rata-rata berarti semua satu malam saja ya, sampai di mungkin sore atau malam hari dan besok pagi sudah harus jalan lagi ya. Betul. Karena kita jalan dengan waktu ya. Waktu jalan di Portugal ini kami tiap hari jalan, kecuali hari ke-7 kami istirahat ya. Waktu itu kebetulan hari Minggu. Ya, di Vigo. Jadi kita istirahat satu hari. Terus besoknya kita lanjutkan. Oh, oke. Oh, jadi bermalamnya 2 malam berarti di situ? Iya, betul. 2 malam.
Oh, oke, oke, oke. Pernah. Iya, tetapi memang sudah ada target hari yang memang ingin diselesaikan ya Pak ya, untuk Betul, menjalani betul. Porto sampai Santiago. Jadi Ya. awalnya waktu pertama bertemu kita sudah atur kita punya itinerary ya, berapa hari yang kita siapkan untuk ditambah berapa spare berapa hari. Kalau kita mungkin kecapean, jadi kita sudah tambahkan hari di situ. Jadi kita harus strict dengan itu karena tiket kita pun tiketnya yang yang tidak bisa Dirubah diganti tanggalnya ya. Iya, jadi kita cari tiket murah dari sini ya harus ikut itu jadinya. Ya, dan juga pada waktu kita minta visa pada kedutaan, kan kita mesti cantumkan jadwal hariannya ya, dari kapan kita tiba, kapan kita pergi dari kota ini. Itu kami cantumkan di dalam application kami ke kedutaan waktu minta visa. Iya, ya. Kalau kami biasanya kalau kita apply visa di kedutaan Spanyol untuk grup ya Pak, itu kita harus mencantumkan nama hotel Pak. Oh, Tapi kalau ini mungkin karena Camino tidak usah ya. Jadi betul. mana kita bilang Camino otomatis nggak usah. Ya. Jadi tidak usah. ya. Oh, oke. Ya. Tidak perlu konfirmasi dari hotel ya, karena biasanya mereka minta. Mereka sudah tahu. Ya. Wah, ini bagus juga ya pemandangannya ya, di tepi pantai lagi ya. Iya. Waktu kami di Portugal itu hampir sepanjang perjalanan ada di tepi pantai. Oh, oke. Ya. Ini daerah pedesaan nih, di pedesaan ya. Ya, di jalan juga bertemu dengan banyak peziarah yang berjalan kaki juga ya. Banyak. Banyak wanita yang berjalan sendiri juga. Dari Rusia, dari Belanda, dari Inggris. Mereka berjalan sendiri. Dan umurnya sudah sepuh-sepuh juga. Oh. Jadi apakah banyak anak muda juga yang bertemu di jalan atau lebih banyak orang-orang yang sudah lebih sepuh begitu? Banyak anak muda juga sih. Banyak anak muda juga anak muda ya, campur-campur begitu ya. Iya. Ya, ini sudah sampai di hotel ya Pak ini ya? Ya. Sekali kita nginep di hotel sini lah. Tapi murah ini, karena apa? Karena satu kamar itu ada 4 ranjang. Jadi kalau kita bagi 4 juga masih cukup murah. Oh, oke. Ya, biasanya nginep di albergi yang sederhana. Ini lumayan lah. Ini lumayan, ini hotel bintang 3 ini ya. Iya, betul. Iya. Oh, ini bisa dapat air juga di jalan. Apakah memang sudah disiapkan atau kebetulan aja ini ada pancuran air? Lalu ada. Jadi kita kalau kurang ya kita ambil minum, bisa minum gratis, nggak bayar ya. Karena itu untuk semua peziarah. Iya. Kalau misalnya mau ke toilet gitu berarti tidak selalu tempat ada toilet kecuali sudah sampai di perhentian begitu. Ya, biasanya seperti itu. Tapi untuk kita mungkin laki-laki lebih mudah ya dibandingkan wanita. Oh iya, bisa di mana saja ya, asal ketemu pohon ya. Kan kita juga berhenti di kafe kadang-kadang kan, atau untuk makan siang, kami ke toiletnya di situ juga. Iya. Oh, ini ada juga bagian yang berjalan di jalan mobil ya? Iya, ada juga. Oh, memang jalurnya ini? Memang jalurnya? Iya, memang jalurnya. Iya. Oke. Jadi memang sudah ditentukan semua ya. Kemungkinan sampai tersasarnya sih sebenarnya kecil sekali berarti ya. Iya. Ini udah sampai di satu tempat juga ini ya Pak ya? Di satu tempat ya. Ini mirip apartemen juga. Jadi murah tapi cukup bersih tempatnya. Jadi kadang-kadang kita memang perlu cari tempat cuci dan sebagainya, di sini kebetulan ada. Jadi ya kita bisa cuci pakaian kita. Oh, oke.
Tapi kalau jaket tuh kayaknya nggak dicuci-cuci ya Pak, harus pakai Kadang terus ya. begitu. Betul. Karena kalau dimasukin tas juga sudah terlalu penuh. Iya. Ini perjalanan bulan September ya, kalau saya tidak salah ya. Betul, Ini ya. ini September. Betul. Iya, berarti cuacanya cukup baik ya Pak, Cukup tidak baik. terlalu panas Cukup sudah ya. baik, cukup baik. Ya, Kita baru ketemu sama hujan pada 2 hari terakhir Terakhir ya. sebelum tiba di Santiago. Oh, seperti tadi Arianto sudah sampaikan, memang kota hujan, Santiago. Oh, ini juga jalannya lain lagi ya. Relatif sangat aman berarti ya menjalani ini. Pak, ya? Aman sekali. Aman sekali. Aman sekali. Apakah juga dimungkinkan berjalan malam hari atau memang hanya boleh siang hari? Oh, bebas sekali Pak. Bebas. Kita kalau mau jalan malam hari ya tentu harus memperhitungkan rute yang akan kita lalui itu seperti apa. Kalau di jalan aspal sih tidak masalah. Dan kalau di hutan ya tentu kita harus berpikir ulang ya. Ya. Tetapi kemarin semua dilakukan siang hari ya Pak? Ya. Perjalanan Siang ya. sampai jam terakhir tiba tuh pernah sekitar jam 8, jam 9 malam ya Pak Joko ya. Oh. ya. Tapi masih terang. Waktu jalan 30 kilo lebih itu. Yang kesasar itu ya. Kesasar ya. Ya ini Oh, oke. jalan berbatu di kiri ya, jadi memang jalannya nggak selalu mulus. Ya. Dan kita harus hati-hati karena kalau kita hanya kena blis itu mungkin masih bisa jalan, tapi kalau sudah keseleo itu sulit jalannya. Memang sekarang juga harus khusus. Ya. Jadi medannya memang bermacam-macam ya. Apakah banyak jalan yang nanjak seperti naik gunung atau naik bukit atau relatif perjalanannya rata sebetulnya? Naik turun. Naik turun ya. Naik Naik turun. turun ya. Naik gunung, naik bukit. Oh, Tadi kan kita lewat jalan pantai ya, di mana berarti kan ketinggian itu sekitar 2 meter di atas permukaan laut. Tetapi kalau di Santiago-nya sendiri itu kan kira-kira 400 meter di atas permukaan laut. Sehingga nanti ada saatnya di mana kami harus jalan nanjak dan seringkali itu sangat melelahkan. Ditambah lagi dengan umumnya telapak kaki itu pada lecet semuanya. Ada orang mengatakan kalau di Santiago ada orang yang bisa jalan dengan normal, artinya itu dia pasti tidak berjalan dengan sendiri, dia mungkin naik kendaraan. Karena pada umumnya banyak yang cedera kakinya. Ada yang pincang karena lecet, ada yang patah kaki atau dan sebagainya. Oh, oke. Jadi ya relatif cukup menantang ya medan yang harus dilalui berarti ya Pak ya. Ya. Perlu persiapan yang baik ya. Perlu persiapan yang baik. Iya, secara fisik memang Secara fisik. perlu olahraga dulu ya sebelum kita berangkat berarti ya. Betul. Juga pada waktu di sana ya, saya sebelum berangkat tiap pagi ada ritual yang saya lakukan. Jadi tiap jari itu saya bungkus dengan plester. Karena belajar dari ini yang kedua ya. Ya, ini yang waktu pertama itu saya parah sekali karena banyak stiker yang kena di kaki saya. Oh, oke. Ya, jadi sudah belajar dari yang pertama ya, untuk yang kedua Betul. persiapannya lebih matang ya Pak ya. Betul. Ya. Oke, ini kembali juga kamar bermalam lagi ya. Tinggali ya di bang bed, rata-rata bang bed lah. Kebetulan di kamar ini ada 6 atau 8 bed di sini. Ya. Jadi maksudnya kalau kita sampai sana, kita misalnya mau booking 4 ranjang, mungkin saja 4 ranjang yang lain sudah diisi orang begitu ya. Jadi akan bersama-sama dengan orang lain ya. Betul. Ya. Betul. Oh, oke Pak. Dalam perjalanan saya yang pertama 3 tahun sebelumnya, saya pernah mengalami tiba di satu desa dan tidak ada tempat penginapan. Lalu saya datang ke semacam kapel kecil, oleh seorang pastor diarahkan ke satu tempat kira-kira 100 meter dari kapel tersebut.
dan kami nginepnya di bekas kandang sapi. Oh, Di bekas kandang sapi, dan saya menggunakan apa namanya itu ya, ya cuma selimut saja dan apa yang namanya itu, sleeping bag, ya. Di kandang sapi. Ya, ya. Ini di jalan juga bertemu dengan orang-orang lokal ya, Pak ya. Ya, mereka juga banyak. Ini kebetulan mereka juga ramah ya, Ya, Sangat ramah, sangat welcome pada kami. musim anggur waktu itu, untuk wine sebetulnya anggurnya. Jadi kami pas lewat di situ ya, kami diberikan setiap orang diberikan sebanyak itu untuk bekal di perjalanan gitu. Mereka ramah-ramah sekali ya. Iya. Ya, ini Nah, ini saya perlu dirawat ya, Pak. kram lagi. Pak Tim jadi dokter ini. Saya diurut. Ya. Ya, ini sudah ketemu pantai lagi ya. Bukan, ini bukan pantai ini. Bukan di pantai ini. Oh, ini danau. Danau, ya. Danau Ya. 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 Oke. Ya, ini di satu etapa terakhir di mana kami kehujanan. Ya, jadi sempat membeli jas hujan sehari sebelumnya, kita pakai ke etapa terakhir sebelum Santiago. Ini di kota Padron kalau nggak salah. Iya. Ya, tetapi memang sepanjang jalan itu handphone kita bekerja ya, internet bekerja ya. Ada dapat signal terus ya. Bagus sekali. Bisa cek macam-macam ya. Ya, betul. Oh, oke. Jadi weather forecast, perakiraan cuaca semua kita juga bisa tahu ya. Ya. Oke. Itu nama angkatan itu. Angkatan 67, 68 waktu kami lulus. Oh, ini tahun lulus ya? Tahun lulus ya, 67, 68 ya. Iya. Oh, oke. Ini udah sampai di Santiago nih ya. We made it ya. Nah, ini di depan katedral kita foto bersama. Iya. 251,7 di situ. kilometer. Tapi di sertifikat tercantum 240. Ya, jadi itu hitungan mereka mungkin yang standarnya. Oh, diskon, Anton. Diskon. Ya. Bagaimana perasaannya waktu sampai akhirnya di katedral, Pak? Sampai di lapangan Katedral Santiago de Compostela itu. Wah, Itu dapat lotre 1 miliar, Pak Michael. Walaupun sudah pernah menjalani ya, Pak? Ya, tentu. Oh, Kami tetap justru terlaksana. berencana untuk melakukannya lagi pada tahun 2020, tetapi karena situasi tidak memungkinkan, sehingga kami membatalkan. Dan mudah-mudahan tahun 2021 atau tahun depan kita masih bisa melakukan perjalanannya lagi. Tetapi rutenya itu adalah dari Saint-Jean-Pied-de-Port, dari perbatasan Prancis, sampai ke Lyon, sehingga nanti kami bisa membuat satu perjalanan yang lengkap melalui rute Camino de France. Oh, oke. Ya, ini ya sertifikat ya. Ya, ini sertifikatnya ya. Ya, jadi sertifikat ini juga mintanya di kantor itu? Betul. Ya, di kantor. Ada kantornya di sana. Ya, kantor Pusiara. Ya, ini bayar ya, Pak ya? 4 euro ya. Dapat ada yang gratis, ada yang kalau yang minta yang satu lagi di mana ditentukan jarak itu bayar. Kalau yang ini enggak, ini gratis. 3 euro kita bayar. Ya. Iya. Ini Jadi udah ada 2 macam sertifikat. Satu sertifikat yang menunjukkan berapa jauh kita berjalan. Yang satu lagi yang menunjukkan bahwa kita telah melakukan Camino ini. Oh, oke. Tetapi minimum harus 100 km ya? Betul. Ya. Berarti ya. Oke. Untuk Ada bisa juga mendapatkan sertifikat. Ada juga yang menjalaninya dengan sepeda. Dan untuk mendapatkan sertifikat bagi cyclist itu harus
menjalani 250 km minimal. 100 kilo ya. Tapi kalau buat pejalan kaki 100 km dapat sertifikat. Oh, jadi yang sekarang hobi-hobi naik sepeda bisa melanjutkan hobinya untuk menjalani di Camino juga ya, Pak? Bisa. 250 km ya. 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 Tetapi memang perjalanan ini sepertinya tidak bukan dalam grup yang besar ya. Sepertinya agak sulit dengan penginapan ya, kemungkinan ya. Iya, itu akan menjadi masalah andai kata yang bepergian banyak orang. Bukan hanya soal penginapan, tapi biasanya yang terjadi adalah ketidakcocokan antara satu sama lain. Yang tadi temannya katakanlah sahabat, nanti di sana bisa saling bertengkar semacam itu. Bagaimana kemarin pengalamannya di jalan, Pak? Oh, kita sih selalu kompak, bisa saling memahami, selalu kompak ya. Kompak. Ya karena kita pernah satu sekolah, pimpinan sekolah juga cukup disiplin dan sebagainya. Jadi kita sudah tahu karakter masing-masing. 50 tahun bersahabat, Pak. Iya. Oh, oke. Luar biasa ya. Luar biasa. Bisa 50 Total tahun. perjalanannya berapa hari? 12 hari jalan, hari ke-7 waktu itu kami istirahat 1 hari. Jadi 12 hari. total 13 hari. 13 hari. 13 hari untuk menempuh, anggap 12 hari menempuh 251 km. Ya. Ya rata-rata 20 lah. 20 kilo. 20 km per hari ya. Itu sangat ideal ya, Pak ya. Kalau terlalu sedikit ya terlalu lama sampainya ya. Iya. Terlalu sedikit apanya, Pak? Kilometernya per hari. Oh iya, tentu. Ya, Akan makin lama. Pak Tim, kalau dari Leon berapa hari, Pak Tim? Dari Leon, saya menjalaninya 325 km. Berapa hari? Dalam waktu 12 hari. Hampir sama ya, dari Porto sama. maupun dari Ya, Leon ya. Lebih jauh sedikit lah itu. Ya. Lebih jauh. Iya. Iya. Oke. 13 hari itu berarti dari Jakarta sampai mana itu? Bali? Oh bukan, Oh, jalan enggak. kaki saja. Jalan kakinya. Jalan ya, kakinya kira-kira? Jakarta sampai Tegal mungkin. Tegal. Sampai tempatnya Oh, Pak Sampai Joko. Tegal. Sampai Tegal ya. Oke. Atau lebih ya Pak Joko ya? Ya, Brebes lah gitu lah. Brebes ya, Brebes. oke. Brebes. Iya. Ada pengalaman Wah, spiritual apa, Pak? Cerita dong. silahkan. Pengalaman apanya Ibu? Bu Irin? Pengalaman spiritual sepanjang perjalanan. Oh, saya kira setiap orang mengalami pengalaman rohani yang berbeda-beda. Tetapi yang pasti bagi saya adalah suatu rasa syukur yang luar biasa ya, bahwa pada usia kami yang sudah di atas 70-an masih bisa melakukan perjalanan ini. Perjalanan kedua ini tetap merupakan perjalanan emosional bagi saya. Yang pertama saja sudah emosi, artinya terkuraslah emosi kita merasa puas, merasa bersyukur bahwa kita sudah mencapai Santiago. Dalam perjalanan kedua ini juga sama. Karena itu kita masih ingin melakukan lagi perjalanan berikutnya. Kalau kita tidak merasa senang, tentu tidak ada rencana untuk melanjutkan. Ya, mungkin ada pengalaman yang lain dari Pak Anton dan Pak Joko. Ya, tadi ada Ingin yang di-sharing, menanyakan kapan sebaiknya kita berangkat. Ya, jadi dari 2 kali perjalanan kami, itu mungkin sekitar September itu bulan yang paling baik. Ya, jadi cuaca nggak terlalu panas, juga nggak terlalu dingin. Ya, hujan kadang-kadang sekali, tapi paling baik lah. Kalau Agustus mungkin masih agak panas. Jadi mau masuk fall ini yang kelihatannya paling enak menurut saya. Ya. Oktober sudah mulai banyak hujan waktu itu. Ya. Oh, oke. Jadi September itu bulan yang baik ya untuk menjalani Camino ini ya. September awal atau September akhir, pertengahan, Pak? Waktu itu kami berangkat tanggal 17, Bu. Tahun 17 ya, September. Berarti pertengahan ya, Pak? Iya. Oke. Sorry Anton, tanggal 12 kita berangkat Anton. Oh, itu yang dari Leon. Ini tanggal 17 kalau yang dari Porto.
Oh, yang dari Porto ya. Iya, oke. Luar biasa Pak, ya. mengenai keamanan di sana gimana, Pak? Apakah aman ya, Pak? Aman, Pak. Tidak pernah ada gangguan, Pak. Oke. Tidak pernah. Iya. Oke, thank you, Pak. Masuk hutannya pernah nggak, Pak? Pak, pulangnya? Pernah melalui hutan beberapa kali. Tetapi jangan dibayangkan bahwa hutan di Eropa itu seperti hutan di Asia ya atau di Indonesia. Di sana tuh hutannya masih rapi, tidak sampai ada jalan yang membuat kita kesasar atau apa. Semua jalan-jalan di sana tuh masih bisa dilalui dengan aman. Ada rutenya, sudah dirutein semua ya, Pak? Ada tanda-tandanya. Terima Pak, kasih. pulangnya naik apa, Pak, pulangnya? Jalan kaki juga balik? Enggak, itu satu rute perjalanan itu hanya dari Porto sampai dengan Santiago. Jadi kita nggak kembali ke Porto lagi. Kalau cukup waktu sih silakan bisa. Lagi. Kita harus berwaktu untuk pulang. Sebalik aja itu ya. Oh, Ya. gitu. Pak, itu Impor paling enak dulu. jalan pantai atau jalan di satu lagi, Pak, itu, Pak? Banyak pilihan sebetulnya, Pak. Oh, Beberapa pilihan. Jadi Camino yang dari Portugis saja sudah ada dua ya, De La Costa dan Central. Jadi Bapak bisa nanti membeli bukunya, ada yang dijual atau di sana setiba di sana ada yang jual buku Camino ini. Jadi mana yang kita pilih? Tapi kalau lebih awal dari sini kita sudah siap itu jauh lebih baik. Ya, jadi kita bisa lihat mana plus minusnya. Gitu. Terserah Jangan dari heran kalau di sana kita akan bertemu dengan peziarah-peziarah yang datang dari banyak negara-negara Eropa. Ada yang jalan dari Belanda, dari Jerman, dari Inggris, bahkan saya pernah bertemu dengan ibu dan anak yang jalan dari Polandia. Bisa dibayangkan berapa ratus atau tadi di atas 1.000 kilometer dari Polandia sampai ke Santiago. Kami kebetulan ketemu di satu tempat makan. Dan pada waktu ngobrol-ngobrol, ternyata si ibu dan anak ini jalan dari Polandia, dari Warsaw sampai ke Santiago. Saya juga pernah ketemu dengan peziarah yang datang dari Syria, seorang Muslim, tapi dia jalan ke situ. Ada juga yang dari Korea. Kita bertemu dengan Korea ya, Pak Anton ya? Ya betul. Dari Cina juga ada yang datang. Ya. Waktu itu sekeluarga, ibu. Ya. Dan cucunya ini bertiga. Ya, betul. Semua itu dari Latvia mereka ya. Ya, ini ada pertanyaan, apakah penginapannya cukup bersih, Pak? Oh, bersih. Bersih. Yang penting adalah kamar mandi dan toiletnya itu sangat bersih. Mungkin lebih sebersih dengan hotel di Indonesia yang bintang 4 lah. Oh, ya bagus ya berarti ya. Air panas dan air dingin. Oh, oke. Pakainya bahasa apa, Pak? Bahasa Tarsan, Bu. Bahasa Tarsan. Enggak. Mereka pada umumnya mengerti bahasa Inggris yang sederhana. Sehingga kita bisa berkomunikasi kadang-kadang dengan bahasa isyarat juga, atau kalau tidak cari translation-nya di handphone. Translate. Apa sih maksudnya begitu? Oke, makasih. Iya. Itu yang untuk bekal perjalanan yang mesti dibawa apa ya, Pak ya? Ya, baju aja, Bu. Ya, jadi baju pun kita harus pilih, jangan yang yang harus mudah kering ya setelah dipakai. Karena setiap hari harus kita cuci. Ya, seperti yang dry fit itu bagus, jadi cepat kering. Dan itu jangan terlalu banyak, Bu. Cukup 3-4 potong juga cukup. Oh. Kebanyakan 3-4 potong. 3 cukup ya. Satu yang dipakai, satu yang dicuci, satu lagi buat persediaan. Ya. Nah, untuk itu makan apa? Harus membawa coklat atau selain air minum apa, Pak? Yang mesti dibawa dalam perjalanan? Kadang-kadang snacks juga boleh dibawa. Itu. Permen karet, Bu. Ya. Atau coklat, Pak? Permen karet, Bu. Oh, permen karet. Di sana banyak warung-warung kecil, Bu.
kita bisa beli orange juice ya, sebab orange juice di sana sangat enak sekali. Hampir setiap warung tuh menyediakan orange juice. Coklat ada yang menjual, banyak yang jual. Tetapi yang kami sukai adalah makanan lokal mereka di situ. Apa kira-kira Pak? Dari ini apa namanya itu gurita itu apa ya? Oktopus. Pulpo ya, gurito, oktopus. Bukan oktopus yang gede, tapi oktopus yang kecil, tapi dipotong-potong dan itu semacam digoreng lah gitu. Sangat enak. Wah, kalau oktopus kalau kolesterolnya gimana tuh Pak? Wah, nggak ada bu, udah jalan situ kolesterolnya turun semua. Hilang. Itu nama baby badan juga octopus. turun pasti. Baby octopus tuh Pak. Baby octopus ya. Iya, baby octopus. Ya, makanan lokal situ ya Pak. Betul. Boleh tanya Pak? Ya, silakan. Kenapa kok kepingin lagi jalan ke situ, tidak kepingin ke tempat lain? Apa yang membuat kerinduan untuk kembali ke situ? Pak Joko yang jawab ya. Apa ya? Itu satu tantangan ya. Saya nanti ada buku yang mau dimenangkan ya. Saya menulis buku. Saya kasih judul Buen Camino, A Mental, Physical and Spiritual Journey. Jadi itu perjalanan yang menantang, yang efeknya macam-macam sekali ya kalau menurut saya, secara mental, secara fisik, dan juga spiritual. Dan saya tulis di dalam buku saya itu apa-apa yang saya dapatkan dari jalan ini. Jadi setelah kita selesai, rasanya tantangannya masih ada gitu ya. Kita ingin melakukan lagi begitu. Mungkin yang bisa saya tambahkan lagi adalah pada umumnya yang berjalan ke Santiago itu bukan anak-anak muda. Pada umumnya adalah orang-orang yang berumur di atas 40, 50, 70, banyak sekali. Dan mungkin itu mayoritasnya adalah para orang-orang tua. Ada yang jalan sendirian, ada dengan istri, atau dengan teman-temannya seperti kami berempat. Yang jalan sendirian umur 20 itu sangat jarang. Walaupun ada, tetapi tidak banyak. Oke, baik. Kita laki-laki atau perempuan ya Pak ya? Apa ya Bu? Mayoritas yang ikut itu apa laki-laki atau perempuan atau campur? Campur. Saya pernah bertemu ya Bu. Pada waktu itu dalam perjalanan saya rute Spanyol, saya menemui seorang ibu yang saya waktu itu sudah sangat kecapean dan kaki saya banyak luka-luka sehingga saya jalan itu lambat. Tetapi dalam rasa capek itu saya kok merasa seperti saya sudah nyusul satu orang. Akhirnya saya berhenti, saya lihat itu seorang ibu-ibu. Badannya kecil sekali, dia hanya bawa ransel. Saya datangin karena dia jalan lambat. Saya tanya apakah dia memerlukan bantuan. Dia bilang, oh tidak, I'm fine katanya. Dia datang dari Prancis, dia jalan dari kota Bordeaux di Prancis. Usianya berapa Bu? 84 tahun. Wow. Jalan sendirian. Jalan sendirian. 84 tahun. Itu bagi saya satu perjumpaan yang luar biasa. Perjalanan iman itu ya. Iya. Perjalanan iman. Dan akhirnya pada waktu pembicaraan sama ibu itu, saya kan sudah tanya apakah tidak takut, dia bilang tidak. He look after me katanya. Dia tangannya nunjuk ke atas. He looks after me. Oke. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, karena waktu sekarang sudah lewat jam 9 ya. Jadi rencananya karena sepertinya tema mengenai Camino ini sangat-sangat menarik ya, dan Pak Anton, Pak Joko, kemudian Pak Tim dan juga Pak Richard ya, itu ada satu perjalanan lagi yang
yang rutenya berbeda, yaitu French Way. Kalau yang malam ini kita sharing mengenai Portuguese Way. Jadi minggu depan saya ingin mengundang lagi Pak Anton, Pak Joko, Pak Tim, dan Pak Richard untuk sharing lagi kepada kita perjalanannya yang French Way. Ya, jadi supaya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh disiapin juga. Nanti minggu depan kita bisa tanyakan lagi ya, supaya waktunya malam ini karena sudah cukup malam, kita bisa lanjutkan lagi minggu yang akan datang. Ya, saya izin untuk share screen saya untuk melanjutkan sedikit sebelum kita tutup acara kita malam hari ini. Terima kasih Pak Joko, Pak Anton, dan Pak Tim. Ya, sambil saya sharing lagi screen saya. Sebentar, saya remove dulu. Oke. Ya. Oke, ya tadi Pak Joko sudah bilang bahwa Pak Joko menulis satu buku yang judulnya Buen Camino, A Mental, Physical, and Spiritual Journey. Ya, Bapak Ibu, bagi yang ingin mendapatkan buku ini, ya buku Buen Camino, bagi Bapak Ibu yang hadir malam hari ini di dalam virtual, ada promo ya dari 45.000 jadi 40.000 saja. Nanti kalau Bapak Ibu berminat di luar ongkos kirim, ya saya kira buku yang sangat bagus. Nah, saya sudah diberi bukunya nih ya, baru hari ini. Jadi saya belum sempat juga baca ya. Terima kasih banyak Pak Joko dan teman-teman. Bapak Ibu bisa kontak ke Stella Quarta, ya bisa pesan ke kami. Nanti kami teruskan kepada Pak Joko dan teman-teman untuk bisa mengirimkannya kepada Bapak Ibu semua. Ya, harganya 40.000 saja, supaya Bapak Ibu yang ada rencana ingin berjalan di Camino, ini buku perjalanan yang French Way ya, yang kita akan sharingkan lagi minggu yang akan datang. Ya, ada etape-etapenya lengkap semua di sini Bapak Ibu. Ya, bagus sekali. Jadi Bapak Ibu bisa beli, nanti bisa pesan lewat kami saja supaya mudah. Kemudian kami juga Bapak Ibu, walaupun masih cukup lama, tetapi program ke Santiago de Compostela itu adalah program yang juga biasa kami jalankan ya. Kami punya rute-rutenya untuk program ke Santiago de Compostela. Jadi biasanya kita akan berjalan dari Fatima, kemudian ke Santiago, kemudian kita akan ke Saragossa, kemudian ke Montserrat di Spanyol, kemudian kita akan ke Lourdes di Prancis, dan setelah itu kita akan ke Paris dan mengakhiri tur kita di Amsterdam, yaitu rute salah satu yang juga kita biasa buat. Minggu depan ya Bapak Ibu kita ketemu lagi di dalam siaran virtual masih mengenai Camino de Santiago, karena saya kira ini satu tema yang sangat menarik, banyak sekali yang tanya, ya supaya minggu depan bisa lagi tanya dan teman-teman masih akan sharing perjalanan yang French Way. Ya kalau hari ini kita sharing yang Portuguese Way, minggu depan kita akan sharing perjalanan yang lebih panjang yaitu French Way sepanjang 315 km. Catat tanggalnya Bapak Ibu Rabu 20 Januari di jam yang sama 19.30 sampai jam 9. Ya, ini rutenya Bapak Ibu. Kalau saya cek di Google Map dari Leon, kota Leon, sampai ke Santiago de Compostela, kurang lebih sekitar 300 km. Ya. Hari Sabtu besok, Bapak Ibu, kita ada acara spesial, ya, di dalam rangka juga ulang tahun 25 tahun Stella Quarta. Kita akan bersama dengan Pater Robbie Wawor, kita akan membahas mengenai 800 tahun kehadiran Ordo Fransiskan di Tanah Suci. Ya, catat tanggalnya Bapak Ibu hari Sabtu tanggal 16 Januari jam 19.30 sampai jam 9. Jadi Bapak Ibu tolong supaya bisa subscribe ke channel Pilgrim Loka. Ya, selama 3 bulan ini kami akan live di Pilgrim Loka. Hubungan kami belum bisa live lagi di Stella Quarta Official. Tetapi Bapak Ibu bisa subscribe dua-duanya supaya kalau acara kita muncul Bapak Ibu dapat notifikasinya. Kemudian juga jangan lupa follow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Semua acara kami selalu posting di sana supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan. Dan juga baik Bapak Ibu yang terkasih, Romo, Suster, kita tutup saja acaranya. Michael ada masalah di sambungannya. Kembali terima kasih kepada Bapak bertiga yang luar biasa yang malam ini hadir, Pak Tim, Pak Anton, dan Pak Joko. Ya, kita ketemu lagi minggu depan. Mari kita tutup acara kita
malam hari ini dengan doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami jalani malam hari ini dengan sharing dari Bapak-Bapak yang dengan niat yang luar biasa, dengan ketekunan, dengan ketahanan, memberi contoh kepada kami untuk juga setia, taat, tekun, beriman, kokoh, tangguh kepadamu. Semoga dalam hidup kami sehari-hari, kami senantiasa mencoba melakukan kehendak-Mu, dan dengan demikian, dalam hidup kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk beberapa uskup, para imam, biarawan-biarawati, teman-teman kami yang terpapar COVID, dan juga doa-doa yang disampaikan lewat Zoom maupun YouTube. Kiranya Tuhan Kau perhatikan mereka semua. Kami berharap bahwa Kau memberikan kesembuhan kepada mereka, dan kami berharap bahwa pandemi ini segera selesai dengan juga lancarnya peredaran vaksin yang sebentar lagi akan kami terima. Terima kasih Tuhan, berkati malam hari ini agar istirahat kami dapat istirahat dengan nyenyak, dan esok pagi boleh bangun dengan kesegaran yang baru, siap untuk memulai hari kembali. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa hari Sabtu. Sebelum nanti Rabu. Ya, nanti kita kasih tahu lagi. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Hari Sabtu ketemu Romo Robi ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Ya. Rasanya hari-hari menjadi berharga juga kalau begini. Jadi terisi dengan hal-hal yang baik ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ari. Pak Ari, terima kasih. Terima kasih juga yang di YouTube. Terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah sharing pengalaman. Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours dari Stella Warta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.